PJGP Angkatan 10 dari Kabupaten Jepara. Di sini saya akan melaksanakan atau mengerjakan tugas pada demonstrasi konstekstual pada modul 3.1. Di sini saya akan melaksanakan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMKN Negeri 1 Pakesaji, yaitu Bapak Bambang Widiharto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Bambang. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak. Nah, terima kasih Pak Bambang atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Hari ini saya akan melaksanakan tugas saya pada modul 3.1, yaitu pada tugas demonstrasi konseptual. Di sini saya akan memberikan ada 8 pertanyaan Pak mengenai tugas saya nanti. Nanti mohon jenengan bisa menjelaskan dan memaparkan dari pertanyaan yang saya berikan. Nah, saya langsung ya Pak ya dari pertanyaan yang pertama. Di sini pertanyaannya adalah mengenai bagaimana Pak Bambang dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah. Ya, terima kasih Bu. Jadi rujukan moral maupun dilema etika itu memang sering terjadi, dan itu istilahnya pada saat-saat kita menentukan langkah ke depan atau membuat kebijakan dan lain sebagainya. Rujukan moral itu adalah situasi yang menghadapkan kita milih ini atau milih itu, milih yang salah atau milih yang benar. Sedangkan untuk dilema etika itu adalah semacam apa ya, kita dihadapkan, kalau tadi situasi kita dihadapkan pada pilihan yang dilematis, yang ini atau itu. Nah, untuk mengidentifikasi kita bisa merasakan sendiri langsung, bisa dari pengamatan teman-teman itu bagaimana dan sebagainya, sehingga kalau di situ timbul semacam kegelisahan dan lain sebagainya, itu kayaknya terjadi dilema etika atau rujukan moral. Nah, kita telusur untuk mengambil sikap agar itu tidak berkepanjangan. Jadi kami bisa mengidentifikasi dari apa yang kami rasakan sendiri, atau dari teman-teman kalau merasakan kegelisahan dan sebagainya, pasti di situ kemungkinan besar terjadi dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih. Ya, berarti cara mengidentifikasinya dengan kita kalau dari situasinya itu dari benar atau salah. Ya, betul. Kemudian kalau melakukan pengamatan juga tadi Pak, dari misalnya kalau teman kita merasa gelisah berarti harus ditelusuri terlebih dahulu supaya tidak berkepanjangan. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua nih Pak ya, bagaimana Pak Bambang menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bingung. Jadi untuk mengambil tindakan atau sikap terkait dengan dilema etika atau rujukan moral itu harus kami kumpulkan data-datanya. Data-datanya kita kumpulkan, kita inventarisir. Oh, kalau yang ini kayak gini, kalau yang itu kayak gitu dan sebagainya. Sehingga kami nanti bisa memutuskan, bisa kami putuskan dengan cepat atau lambat tergantung dari dilema etika atau rujukan moral yang terjadi. Kalau sekiranya nanti kok kelihatannya kompleks sekali, ya kami melibatkan tim kami, tim manajemen, untuk kami ajak rembukan membahas itu, mengumpulkan data, dan nanti juga istilahnya sumber dari dilema etika atau rujukan moral itu dari mana. Kami akan melakukan pendekatan, melakukan komunikasi dengan pihak tertentu yang katakanlah sebagai sumber dilema etika atau rujukan moral tadi, untuk kami mintai penjelasannya bagaimana. Nah, sehingga kami nanti bisa mendapatkan data, terus kami lakukan semacam apa ya, rembuk atau musyawarah dengan teman-teman pengembang sekolah. Ini seperti ini bagaimana? Nah, dari rembukan itu nanti terjadi semacam kesimpulan, oh mengambil ini. Mungkin saja bisa kolaborasi antara si A si B. Oh, yang bagus ini, yang sana yang bagus ini. Coba dikombinasikan, kok bisa ya kita pakai.
dengan catatan sumber dilema etika atau bujukan moral tadi juga kami beri pemahaman agar tidak terjadi semacam sakit hati dan sebagainya. Dengan seperti itu kondisi yang kondusif, nyaman, tentram itu akan terjadi. Kalau itu terwujud, maka kita bekerja akan lebih enak, bisa efektif, dan bisa mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi. Sangat jelas sekali Pak, kemarin jenengan dari pengumpulan data, kemudian untuk memutuskan yang lebih baik, kemudian ada berkolaborasi, berkoordinasi, dan melibatkan juga tim manajemen dari sekolah Pak, sehingga nanti ada kondisi nyaman yang diinginkan dari perusahaan. Kemudian pertanyaan yang nomor 3 ya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Bambang akan lakukan? Langkah-langkah untuk istilahnya menyelesaikan dilema etika atau bujukan moral. Ya tadi, jadi langkah-langkahnya kami himpun dilema etika atau bujukan moral yang terjadi bagaimana. Di satu pihak, seperti ini, di pihak yang lain seperti itu. Nah, setelah itu kami pelajari, terus kami istilahnya kami kumpulkan teman-teman penjamin mutu untuk membahas kaitannya terjadinya dilema etika atau bujukan moral. Dengan seperti itu, tentunya yang jadi pegangan adalah bagaimana visi sekolah itu bisa terwujud, keadaan nyaman, harmonis, dan tentunya dari dilema etika tadi, istilahnya kalau itu salah betul sih mudah memutuskan, tapi ini benar, tapi mana yang kita ambil? Ya, itu skala prioritas dari dilema etika yang terjadi itu mana yang dilakukan dan efektif untuk mencapai tujuan sekolah yaitu visi atau dan misi. Keadaan tetap kondusif, terus apa yang menjadi dilema etika atau bujukan moral tadi bisa kita pecahkan, bisa kita ambil kebijakan yang sekiranya memang istilahnya mudah untuk mencapai visi maupun misi. Jadi dengan langkah-langkah pun dikumpulkan supaya dari sekolah tadi bisa tercapai. Kemudian yang apa saja yang selama ini anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, jadi hal-hal terkait dengan situasi dan kondisi yang bisa mendukung yang dari tujuan kita yaitu visi misi. Tentunya komunikasi ini sangat perlu ya dilakukan sehingga apapun akan menjadi kita ya kalau orang Jawa itu orang ya gitu. Nah, itu. Komunikasi. Yang pertanyaan nomor 5, hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi dilema etika atau bujukan moral itu terjadi karena timbulnya ego yang sangat dominan di antara teman-teman. Nah, tantangan yang paling berat itu adalah bila mana ada teman atau kelompok teman yang egois yang harus istilahnya mau menang sendiri terkait dengan ide, terkait dengan program dan lain sebagainya. Dan ini memang tantangan tersulit. Dan ini ya alhamdulillah bisa terselesaikan itu dengan cara komunikasi yang harmonis, memberikan semacam pemahaman dan lain sebagainya. Juga istilahnya memotivasi teman-teman agar nanti keputusan apapun tidak mesti harus itu terus karena dinamika ini selalu terjadi sehingga mungkin saja kalau ini kurang berhasil mungkin bisa yang
tadi diusulkan yang lain. Nah, dengan seperti itu, saya yakin pengelolaan ini akan bisa berjalan dengan baik dan apa ya, mempunyai rasa understanding terhadap lembaga sehingga etika maupun moral itu bisa terjadi. Jadi tantangannya dengan cara komunikasi lagi-lagi ya Pak, komunikasi yang harmonis, yang apakah Pak ini sebuah kata atau dalam penyelesaian kasus apakah Pak Bambang menyelesaikannya di tempat atau memiliki budget untuk menyelesaikannya atau bagaimana prosedur atau jalan yang akan dilakukan oleh Pak Bambang? Ya, di ketika ini tidak terjadi secara periode. Jadi kalau terjadi spontanitas terus hal seperti itu tidak harus selesai saat itu juga kita lihat semua jadwal atau mungkin untuk menyelesaikan itu bisa saja. Jadi mau seragam berseragam itu Senin ada pendapat harus tidak ya proses jadwal begitu. Dan seperti itu nanti terus selesai jangan berlalu sekian hari harus dilakukan secara terjadwal. Oke. Yang pertanyaan nomor 7, adakah mudah atau Pak Bambang dalam mengambil keputusan? Jadi bahwa dunia yang aceh juga oleh itu yang mendukung usaha mereka dan sebagainya ada yang punya terbuka atau open dengan seperti itu harapannya bisa lebih legowo terus ya pikir ini terlalu prioritas ini lebih status ini itu yang samping komunikasi itu kunci komunikasi dan koordinasi pokok dalam menyelesaikan masalah. Komunikasi ada yang bentuk Yeah. untuk pertanyaan semua hal yang Dari bangsa mengambil keputusan dari mereka adalah komunikasi lalu komunikasi itu kami mendapatkan data seperti membicarakan tim menutup pertemuan dan setelah itu komunikasi tetap kita lakukan koordinasi dan tentunya yang kalau lebih karena begitu legowo melakukan komunikasi kita motivasi dan tentunya ini tidak mudah kita harus melakukannya tepat waktu dan juga istilahnya topiknya juga tepat. Dengan seperti itu harapannya atau yang alami teman tersebut bisa legowo walaupun prosesnya tidak membayangkan tapi kalau legowo dan kebetulan dengan dilema yang terjadi tadi bisa dijalankan oleh seluruh warga sekolah. Terima kasih. Berarti ini adalah komunikasi yang Pak Bambang sudah 8 pertanyaan saya ajukan. Saya banyak semoga tugas saya lancar. Mohon
ya. Oke, semoga Bu diberikan kesehatan, mudah dan juga sehingga bisa jadi juga memberikan inspirasi buat teman-teman sehingga manfaatnya